Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Indrawati dari SD Negeri Soro Padang. Aksi nyata modul 1.4 ke aksi nyata modul 1.4. Unggahan aksi nyata. Tujuan pembelajaran khusus yaitu JGP dapat menyampaikan positif pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas nanti anak-anak ya jadi peraturan kelas. Sekarang apa yang anak-anak inginkan ya? Yang anak-anak inginkan keyakinan yang ada di kelas kita. Ayo. Sudah semua? Sudah semua? Nah, sekarang ditempel salsa maju ke sini. Ya, ini mengusulkan ya, tidak boleh tampak, tidak tampak ya. Ayo, banter satu. Yang tampak tampak. Maka ketika jam istirahat menurut macamnya tidak tampak. Makan saat pelajaran. Yuk ulangi, yuk. Tampak makan ketika jam istirahat. Tidak tampak makan saat pelajaran. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terlambat mengerjakan tugas. Hadir tepat waktu. Terlambat datang. Bicara yang baik dan sopan. Bicara yang kotor. Boleh minum dengan izin guru. Minum pada saat pelajaran tanpa izin. Saling menyayangi. Merundung. Buang sampah. Teman. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah sembarangan. Hadir tepat waktu. Nah, sekarang yang tidak boleh bicara waktu pembelajaran. Ayo. Tidaknya dibuang. Nah, tidaknya tidak ada berarti hargai guru ya, bagus. Ya, sekarang ya peraturan yang keyakinan sudah. Yuk, coba ini mendengarkan itu keyakinan. Keyakinan kelas mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin waktu, sopan santun dan saling menyayangi. Tidak boleh makan di kelas, makan ketika jam istirahat. Ya, sekarang Ketika jam istirahat, tidak tampak makan saat pelajaran, tampak mengerjakan tugas tepat waktu, tidak tampak terlambat mengerjakan tugas, hadir tepat waktu, terlambat datang, bicara yang baik dan sopan, berbicara kotor, boleh minum dengan izin guru, minum pada saat pelajaran tanpa izin, saling menyayangi, merangkul teman, buang sampah pada tempatnya, buang sampah sembarangan. ya sudah. Buat Z ya. Membuat Z itu isinya adalah terlihat, terdengar, perilaku. Nah, ini sudah ditulis. Tolong Nala membacakan. Terlihat. Makan ketika jam istirahat, buang sampah pada tempatnya, minum dengan izin guru, dan hadir tepat waktu. Sekarang terdengar. Bicara yang baik dan sopan. Berpaling
yang keras. Kamu Mas. Enggak dengar yuk. Tugasku ya, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas. Tugas murid. Tugas murid belajar mencoba menghasilkan yang tidak Terbaik terbaik dari diri. dari diri. Bertanya jika tidak tahu, mengikuti peraturan guru, bukan menyakiti atau disakiti, memaksa belajar, merapikan barang, menyiapkan makanan, barang atau tulis. Siap bukan
sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyudi SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Soropadan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Soropadan serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 SD Negeri Soropadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara diseminasi budaya positif pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Soropadan, acara yang ketiga pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Endrawati SPD, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir ialah penutup. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Dilanjutkan acara yang kedua ialah sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Wahyudi SPD MPD. Kami persilakan. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang saya hormati para Bapak Ibu Guru SD Negeri Soropadan dan juga pertama kepada calon guru penggerak yang saya banggakan, Ibu Indrawati yang pada saat ini sedang melaksanakan program calon guru penggerak angkatan ke-11. Berbahagia sekali kita hari ini bisa bertemu di tempat ini dalam suasana sehat walafiat. Namun demikian, pertama-tama tentu kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, hidayah dan dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini dalam suasana yang demikian kita bisa menyempatkan waktu untuk menyelenggarakan suatu diseminasi budaya positif yang barangkali pada waktu-waktu yang lalu tidak pernah disebut-sebut. Melalui program calon guru penggerak ini kita mencoba suatu paradigma baru berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Mudah-mudahan dengan apa yang dilaksanakan ini nanti diseminasi dapat berjalan dengan lancar, Bu Indra bisa memaparkan dengan baik, dan selanjutnya apabila hal-hal yang penting bisa kita ambil, tentu saja bisa kita mengambil nilai positif untuk bisa kita terapkan di SD Negeri Soropadan ini. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya tentu kita taat intinya selalu berharap agar apa yang kita rencanakan di sekolah ini dari hari ke hari bisa memberikan suatu layanan pendidikan yang terbaik. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana Ibu Indrawati Sarjana Pendidikan mau memaparkan atau semacam diseminasi budaya positif yang barangkali nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, memberikan sumbangsih
terhadap pelaksanaan pendidikan di SD Negeri Soropadan. Kita tahu masyarakat kita sekarang ini yang selalu terbuka untuk berbagai informasi, bisa positif apapun dampak negatif yang terjadi pada putra-putri kita. Oleh karena itu, Sekolah Dasar Negeri Soropadan dengan adanya program calon guru penggerak ini, kita mencoba untuk bisa menyiapkan putra-putri kita ini betul-betul memiliki budaya positif, sikap, perbuatan, pola pikir, dan bermacam-macam, supaya nanti bisa diterjemahkan dalam hidup seharian melalui program pembiasaan, melalui program-program yang nanti akan dikemas melalui program-program sekolah. Monggo silahkan nanti dilaksanakan dengan baik, Ibu Indrawati Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan panjenengan bisa mencermati, bisa memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga, dan berbagai macam cara yang nanti akan dibiaskan atau ditularkan kepada teman-teman guru yang lain. Untuk Bapak Ibu guru, silahkan mengikuti dengan baik dan cermati apa yang baik, ambillah, dan apa yang terjadi biasanya itu negatif, tolong nanti mulai sedikit demi sedikit dihindarkan. Kita harus membangun budaya positif untuk sekolah kita. Semangat, selamat melaksanakan diseminasi budaya positif, selamat berjuang, selamat berpikir positif untuk membangun pendidikan kita melalui kurikulum Merdeka yang bersama-sama akan kita laksanakan dari waktu sekarang, nanti, dan mungkin lusa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Ya, perkira. Sampun ya nih. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi selaku Kepala SD Negeri Soropadan yang sudah memberikan sambutannya pada acara siang hari ini. Berikutnya acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indrawati SPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Soropadan Kota Surakarta. Kepada Ibu Indra kami persilakan. Ibu Gati, sekarang saya akan memaparkan yaitu diseminasi budaya positif. Rencana tindakan yaitu yang pertama yaitu latar belakang, yaitu pemahaman warna sekolah tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia positif, kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan restitusi belum menyeluruh. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang inti budaya positif. Yang kedua, membentuk motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukurnya, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat, terlaksana penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Yang keempat yaitu lini masa, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan teman sejawat, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yaitu kepala sekolah, teman sejawat, murid, perlengkapan membuat keyakinan kelas. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma guru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru direncanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon. Teori kontrol atau pilihan. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kebayangkan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda, tapi semua memiliki tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lainnya. Motivasi perilaku yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri atau kesadaran diri. Kebutuhan, motivasi internal, yaitu menciptakan disiplin positif dan bersikap merdeka. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Keyakinan kelas, mengapa kita keyakinan kelas, yaitu mengapa kita peraturan saja, mengapa tidak peraturan saja gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini bedanya. Kalau peraturan itu langsung dibuat, langsung ditempel. Tapi kalau keyakinan kelas adalah peraturan yang kita buat bersama anak-anak, ya, bersama anak-anak. Jadinya anak-anak semua menulis apa yang dalam keyakinan itu kita boleh ngasih anak kertas dulu, terus anak-anak menulis. Nah itu ini kelas saya sudah membuat, tolong Mbak itu.
pengajaran ya, tidak membawa alat-alat tulis, terus ini mengambil pulpennya temannya tanpa izin. Nah, ini saya bertanya sama anaknya, saya tidak memarahi, tapi saya tanya dulu kenapa kamu tidak membawa pulpen, begitu. Terus ini adalah setelah saya tangani, yaitu nah ini saya memberi solusinya, yaitu saya tanya dulu uang sakunya berapa, ternyata uang sakunya sangat banyak, yaitu 10.000. Terus saya memberi solusi ya, jajannya dikurangi, terus saya kalau kembaliannya nanti dibelikan pulpen, begitu. Setelah itu dia merasa nggak dimarahi, senyum-senyum ya, beda dengan zaman dulu kalau itu langsung dimarahi terus nanti pulang terus nangis. Nah, kalau zaman sekarang tidak boleh, nanti malah jadi masalah, begitu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol penghukum, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya, awas kalau salah. Pembuat rasa bersalah, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi tidak nyaman. Ya, sebagai teman, yaitu guru menggunakan kalimat persuasif atau intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hukuman baik dengan murid menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah demi bapak, ya sudah kalian tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Memantau, yaitu guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Terima kasih. Atau tindakan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya akan pantun sedikit aja. Kupat keceglung santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus. SD Soropada
Bendra kesini bertujuan menanyakan kamu, kenapa kamu tadi tidak masuk sekolah? Bangunnya terlambat, Bu. Oh, bangunnya terlambat. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10 baru mau tidur. Nah, itu kemalaman ya. Kemalaman enggak? Nah, jadinya kamu bangunnya bagaimana kalau tidurnya malam? Nah, bangunnya kesiangan. Terus apa yang kamu lakukan agar bangunnya itu tidak kesiangan? Tidur lebih awal. Ya, tidur lebih awal, bagus sekali ya. Tidur lebih awal, nanti bangunnya agar apa? Lebih pagi lagi agar tidak terlambat ke sekolah gitu ya. Terus seperti ini kamu tidak masuk sekolah tanpa memberi keterangan, Bu Indra merasa melanggar keyakinan kelas tidak? Iya. Melanggar keyakinan kelas yaitu melanggar apa? Peraturan yang kita sudah sepakati ya. Sekolah harus apa? Rajin. Nah, rajin ya, rajin masuk sekolah, rajin mengerjakan tugas. Nah, itu ya, bukan cuma rajin masuk saja, tapi juga rajin mengerjakan tugas, rajin belajar, rajin segala-galanya. Itu ya saya. Nah, terus apa tadi bilang mau tidur lebih awal. Sekarang seandainya ditambahi 1 jam ya tidurnya, jam berapa? 9. Nah, jam 9 malam ya. Kalau anak sekolah itu jangan suka begadang. Begadang itu tidak tidur atau tidak tidur malam hari. Nah, itu begadang ya. Nah, itu bangun kamu akan apa? Kesiangan nek begadang ya. Makanya kata tadi bilang kalau tidurnya lebih awal, Bu. Nah, itu bagus sekali ya. Bagus sekali ya, bangun jam lebih awal ya. Biasanya atau bangunnya jam berapa? Nah, 6:30. Padahal itu kamu masih mandi, masih menyiapkan sepatu, pakai sepatu, kadang membantu ibu. Nah, terus sholatnya subuh bagaimana? Oh gitu ya. Setelah sholat subuh ya tidur lagi ya, kayak enak sekali ya. Nah, itu tidak benar ya. Kalau sholat subuh ya itu harusnya aktivitas biar seger. Biasanya kalau sholat subuh harus tidur lagi. Nah, itu kan pastinya males-malesan ya mau bangun ya. Oh, jam 6 mau bangun. Oh, aduh aku tadi udah subuhan 4:30 atau jam 4:30. Nah, itu pasti males ya. Makanya kalau setelah sholat subuh beraktivitas, membantu ibu mencuci piring, terus ngepel, nyapu. Nah, pokoknya yang ringan-ringan, merapikan tempat tidur, terus lihat jadwalnya. Seandainya ada buku yang ketinggalan ya, ada yang ketinggalan dimasukkan lagi. Kalau apa jadwalnya buku itu malam atau sore atau pagi? Malam ya, bagus ya. Tapi setelah itu dicek ya, seandainya nanti tugasnya membawa apa, jangan sampai ketinggalan gitu deh. Nah, bagus solusinya tadi. Jadi apa tadi? Mulai tidur jam 9, terus bangun lebih awal. Setelah sholat subuh jangan apa? Jangan tidur lagi. Nah, itu biar tidak melanggar keyakinan kelas kita, atau biar jadi anak pintar, anak disiplin. Nah, senang kan? Ya, senang. Nek kalau melanggar peraturan atau keyakinan kelas itu, apakah kamu merasa bersalah? Ya, merasa bersalah ya. Nah,
makanya diperbaiki. Jadi kedisiplinan keyakinan kelas itu dibuat agar apa? Agar tertib. Tertib dalam mengikuti pelajaran, tertib dalam masuk gitu. Ya, solusinya itu nggih asalkan nggih terjangkau. Ya, terima kasih juga Atta. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Bu Indra ya. Terima kasih Bu Indra sudah ke rumah saya memberi solusi agar saya tertib lagi masuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya sinonim? Siapa yang bisa sendiri? Ya, kamu? Persamaan makna kata. Ya, persamaan makna kata. Sekarang tugas latihan, yaitu ya, kamu tulis dulu ini kolom yang pertama, terus kolom kedua juga ditulis. Setelah itu dikasih garis. Sudah paham tugasnya? Sudah. Kerjakan di buku tulis pekerjaan anak-anak. Ya, sekarang tulis semua. Mana pulpenku? Mana? Apakah ada yang ngambil? Ada apa? Pulpenku hilang. Udah kemana? Diambil orang. Ya, tadi bawa pulpen tidak? Bawa. Bawa. Ayo, siapa yang merasa pinjam pulpennya? Anakku. Anakku bintang. Ya, kamu tahu kalau Palupinnya ada kesalahan apa tadi di kelas? Itu hal yang kurang tepat ya. Tapi jangan ulangi seperti itu, ya. Anak ya mempunyai kesalahan itu hal yang biasa. Benda juga sudah mengalami seperti itu. Kenapa kamu tidak membawa pulpen? Tidak mempunyai pulpen hilang. Terus di sekolah pinjam tanpa bilang sama yang punya. Jadinya hal seperti itu apakah aku tahu ada temannya? Ada temannya ya. Ini apa? Kamu lihat teman kamu yang bukannya kamu ambil tadi. Terus apalagi? Merasa kesal. Terus ya, pendapat sesuatu padahal baik itu akan dimanage ya, menyediakan pulpen dibawa dari rumah itu adalah mau dipakai kalau ada tugasnya di kelas. Ya, sekarang ya, alasan kamu kenapa mengambil barangnya tadi? Tidak punya pulpen. Kamu ingin saya kasih solusi? Ya, kasih solusi ya. Solusi itu adalah suatu jalan untuk menyelesaikan masalah tadi. Itu dengan cara agar kamu punya pulpen. Kalau ke sekolah dikasih kosan berapa? Nah, 10 itu banyak sekali ya. Padahal suatu
mengganggu kenanya ya suatu orang itu punya kesalahan itu yang biasa, tetapi jangan sampai ya berbuat kesalahan hal yang sama. Berarti itu adalah kamu masuk lubang, jatuh, bangun, terjatuh lagi. Jangan membuat kesalahan yang kedua lagi. Sekarang coba tunjukkan lagi teman kamu. Silakan. Putra dipanggil guru. Oh ya, tadi ya Bella sudah manggil bintang, ternyata benar-benar yang memanggil pulpen kamu itu adalah bintang. Ya, kamu jangan dendam sama bintang ya, jangan dendam bintang ini jangan ya, jangan ngasih apa-apa ini yang buruk sama bintang. Tadi bintang itu karena pinjam pulpen kamu tidak bilang, itu karena tidak membawa pulpen dari rumah ya. Sekarang ya pulpennya tidak dikembalikan. Nah, tolong dikembalikan. Mana lagi? Nih, tolong dikembalikan. Nah, ini saling sudah saling memaafkan ya, saling memaafkan ya. Makanya besok lagi bintang kalau pinjam barangnya teman, barangnya teman satu bangku, teman siapa saja, bilang dulu sama yang punya. Ya, takutnya yang membawa itu tadi ya, membawa dari rumah itu siap-siap untuk menempatkan di kelas. Nah, kayak tadi Ibra terus bingung mau nulis ya, mau nulis kita bayarnya boleh. Jadi merasa bilang, merasa wah aku tadi sudah membawa pulpen ya dari rumah. Besok lagi jangan diulang ya. Ibra sudah memaafkan ya Kang ya, maafkan Ibra, saling memaafkan. Ya, tidak apa-apa ya tadi ya, pulpennya dipinjamkan Pak izin. Nah, tujuannya tadi tulis karena bintang tidak membawa pulpen. Tadi Bella sudah ngasih solusi kalau uang sakunya hari ini ya diberikan 4.000. Jadi setelah ini sore pulang sampai rumah itu ya solusinya ya. Tadi ya kamu sudah apa namanya sudah tanpa izin. Sekarang keyakinan kelas
saya mendapatkan solusi dari Bu Indra. Saya akan menyisihkan uang saku untuk membeli pulpen, dan saya tidak akan mengganggu teman saya lagi. Terima kasih Bu Indra. Terima kasih Bu Indra. Pulpen saya sudah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Indrawati. Ya, terima kasih apa yang sudah Bu Indrawati sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya Bu. Semoga dapat kita terapkan bersama-sama di kelas kita, begitu. Karena disiplin positif ini tadi memang benar-benar perlu kesadaran dari anak sendiri ya, agar mau melaksanakannya. Bu Indra, semoga apa yang Bu Indra sampaikan menjadi amal baik untuk Bu Indra dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, dengan selesainya acara diseminasi dari Bu Indra, maka berakhir pula acara pada hari ini. Mari kita akhiri acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Sarapadang. Sekarang sesi tanya jawab, monggo saya buka. Ya, silahkan. Ini Bu, untuk restitusi tadi ya. Nah itu murid saya pernah ada melakukan kesalahan gitu. Saya coba menggunakan langkah restitusi ya, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Itu ternyata belum berhasil Bu. Itu belum bisa membuat peserta didik menjadi jera begitu. Malah sepertinya mereka senang. Ya, aku dipanggil Bu Guru, aku ini diajak untuk diskusi begitu, senang. Itu berarti apakah indikator dari keberhasilan penerapan segitiga restitusi itu, atau justru belum terlihat berhasil begitu Bu untuk penerapan langkah restitusinya? Itu bagaimana Bu? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Gati ya. Langkah apa setelah anak kita sudah laksanakan restitusi ya, menstabilkan identitas, tindakan yang salah, menanyakan keyakinan itu belum berhasil, kemungkinan ya anak tersebut di rumah mungkin kurang kasih sayang. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin anak ini terbiasa di rumah itu langsung dibentak sama orang tuanya, juga bisa terjadi. Jadi kalau ada anak seperti itu, kita harus menekankan juga nadanya boleh agak keras sedikit, karena kalau lembut itu dikirain kita itu tidak memberi peringatan. Mungkin anaknya di rumah sering langsung cara mendidiknya di rumah itu keras, itu kita boleh membawa nada yang lebih keras. Kalau seandainya tidak ada perubahan, langkah selanjutnya kita bisa memanggil orang tua, berkolaborasi dengan orang tua diberitahu seandainya anaknya sering terlambat, terus anaknya sering mengambil atau meminjam barang temannya tidak izin. Nah itu terkadang anaknya ya
berangkat sekolah itu pagi, taunya orang tuanya tidak terlambat. Oh ini tadi 6:30 sudah berangkat, oh pasti sudah sampai di sekolah. Ternyata waktu berangkat anak tersebut tidak langsung ke sekolah, mungkin bermain atau nunggu temannya dulu. Nah seperti itu ya. Terus kalau barang-barang meminjam barang tanpa izin itu juga merugikan temannya. Kayak seperti di kasus kelas saya ini ya, anaknya sudah merasa membawa pulpen, tapi waktu mau dipakai itu tidak ada. Nah itu merugikan sekolah dan tentunya akan mengganggu dalam KBM. Jadi kalau diulang-ulang seperti itu, sudah kita melaksanakan restitusi. Nah kalau tidak berhasil, kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Begitu Bu Gati. Berarti tetap memperhatikan latar belakang dari peserta didik itu, Bu. Iya, betul sekali. Karena latar belakang murid kita itu berbeda-beda. Saya juga pernah tanya sama anak-anak. Nah itu tanya satu-satu, itu saya suruh berdiri terus maju satu-satu, itu saya tanya satu-satu. Menurut anak-anak Bu Indra itu galak enggak? Nah itu banyak anak-anak yang jawabnya, oh masih galak ibu, kuno bu, kayak gitu. Oh saya mau disuruh aja tidak mau, kalau tidak cepat-cepat saya langsung dipukul. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau kita dengan nada-nada rendah, mungkin anaknya dibilangi apa ya, cuma ngobrol biasa gitu. Ya, terima kasih kembali Bu Gati. Atau tindakan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya akan pantun sedikit aja. Kupat keceglung santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten.